Halo semuanya, welcome to The Grid, bareng gue Rangga. Gue tuh punya iPad Pro M1 ini ya. Biasanya sering gue pakai buat browsing dan lain-lain. Tapi sekarang udah mulai agak jarang nih gue pakai. Kenapa? Karena gue lebih sering pakai ini. Samsung Tab A9 ukuran 8 inch. Kenapa gue sering pakai ini? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut bahas Tab A9 yang ukurannya 8 inch ini, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi. Dan juga insight-insight yang ada di dalamnya. Yuk kita bahas kenapa sih Tab A9 yang berukuran 8 inch ini lebih sering gue pakai dibandingkan iPad Pro M1. Oke, Samsung Tab A9 dengan ukuran yang sekitar 8 inch ini sebenarnya bukan sebuah tablet yang punya spesifikasi tinggi. Bahkan cenderung mungkin bisa dibilang speknya itu emang spek low end gitu. Pakai Helio G99, kemudian storage-nya cuma 64GB, RAM-nya 4GB, lalu ukuran layarnya 8,7 inch kalau nggak salah, dan layarnya ini juga masih pakai layar tipe IPS yang bukan AMOLED gitu. Jadi secara kualitas layar juga gue nggak bisa bilang ini kualitas layar yang bagus banget. Tapi gue jauh lebih sering pakai ini belakangan dibandingkan dengan iPad Pro M1 gue. Alasan yang pertama adalah karena ukurannya. Ukuran 8,7 inch itu menurut gue size tablet yang enak untuk dibawa-bawa gitu. Pertama karena ukurannya yang di bawah 10 inch, tablet tuh banyak 10 inch, 11 inch, kayak iPad Pro M1 itu ukurannya 11 inch, ini cuma 8,7 inch. Mini tablet enak buat dibawa-bawa dan bobotnya juga nggak terlalu berat. Bahkan buat dibawa tidur atau dibawa ke kamar mandi ini juga enak. Compact banget untuk sebuah tablet. Kemudian ukuran 8 inch ini menurut gue ideal untuk berbagai macam kegiatan. Kayak buat baca buku atau buat baca komik. Gue cukup suka nih buat baca buku atau buat baca komik dari tablet ini. Walaupun emang secara layar bukan yang terbaik ya. Bukan kayak layarnya Kindle atau lain-lain. Tapi masih bisa kebaca untuk baca buku, dan buat baca komik gue nggak ada masalah sama sekali dengan layar dari Samsung Tab A9 ini yang berukuran 8 inch dan layarnya tuh walaupun IPS tapi untuk baca komik masih terlihat cukup tajam. Kemudian untuk main game ini juga sebenarnya secara ukuran menurut gue udah cukup nyaman. Tapi secara spek aja nih, emang agak ngos-ngosan karena G99 mungkin cukup oke, tapi RAM-nya emang cuma 4GB yang bikin mungkin main game yang agak berat itu jadi nggak terlalu powerful. Tapi secara size, untuk gaming, tablet ukuran 8 inch ini menurut gue adalah ukuran perfect. Oke, kondisi yang tadi itu bikin gue tuh jadi mikir gitu, kenapa sih nggak banyak tablet dengan ukuran 8 inch itu beredar secara resmi di Indonesia? Pilihannya tuh sedikit banget, cuman ada si Tab A9 ini, kemudian Realme Pad Mini yang mungkin udah keluaran agak lebih lama, sama iPad Mini 6 yang secara spek emang lebih tinggi. Jadi tablet low end kayak Samsung Tab A9 ini, Realme Pad Mini, sama iPad Mini 6 yang tablet boleh dibilang secara spek cukup high end. Nah, di tengah-tengah ini kita tuh nggak punya mid-range tablet yang mungkin range harganya di 3 jutaan, 4 jutaan. Ini itu kalau nggak salah 2 jutaan ya harganya. Waktu itu gue beli 2 jutaan. iPad Mini 6 itu sekarang mungkin di 5-6 jutaan. Jadi jauh gitu jaraknya, perbedaannya di posisi tengah. Itu tuh kita nggak punya mid-range tablet mini yang ukurannya 8 inch. Tapi coba bayangin, misalkan kita punya tablet mini dengan spek Snapdragon 7 Gen 3 atau Snapdragon 8S Gen 3, RAM-nya 8256, terus layarnya IPS AMOLED 8,7 inch, itu menurut gue bakalan sebuah mini tablet yang perfect banget gitu kalau ada. Gue nggak tahu kenapa brand tuh banyak yang nggak bikin tablet 8 inch kayak si Samsung Tab A9 ini. Mungkin apakah dirasa karena secara ukuran nggak terlalu beda jauh sama smartphone. Smartphone kan sekarang mostly di 6,7, 6,8 inch ya. Sementara tablet ini 8,7. Mungkin dirasa antara smartphone sama tablet 8 inch ini secara ukuran dan fungsi nggak terlalu jauh gitu bedanya. Mungkin brand malah memilih untuk loncat langsung ke tablet 10 inch atau 11 inch. Itu cukup banyak kayak brand-brand yang ngeluarin, dan secara fungsi mungkin emang terasa cukup berbeda sama smartphone. Kalau tablet sekarang banyak yang ngeluarin keyboard eksternal atau ditambah pensil gitu, jadinya secara fungsi mungkin bisa buat kerjanya tuh bisa lebih maksimal. Sementara kalau tablet 8 inch dikasih keyboard, itu kayaknya agak aneh ya, buat penggunaannya juga kayaknya nggak terlalu cocok gitu. Untuk tambahan keyboard tuh kayaknya lebih masuk di tablet ukuran 10 inch. Atau mungkin juga karena ada foldable phone, tapi menurut gue bukan foldable phone sih masalahnya, karena itu kayaknya target marketnya jauh berbeda ya. Pengguna foldable phone sama pengguna tablet mini 8 inch tuh kayaknya berbeda jauh. Kalau foldable phone kan harganya mungkin ya belasan juta, ini paling cuma 2 juta, 3 juta, jadi emang menurut gue itu segmentasi yang berbeda, jadi harusnya bukan masalah. Tapi kayak lagi, menurut gue tablet 8
8 inch ini enak banget buat entertainment, buat gaming, buat baca-baca buku, buat baca komik. Gue sih berharap nanti ke depan-depannya tablet 8 inch ini jangan sampai hilang atau jangan sampai punah gitu ya. Semoga brand-brand akan mempertimbangkan untuk ngerilis tablet 8 inch seperti Samsung Tab S9 ini dengan spek yang lebih tinggi, dengan spek yang lebih bagus, supaya positioningnya tuh bisa jadi alat untuk gaming atau untuk entertainment juga bisa lebih mudah dibawa dengan ukuran 8 inch ini dibandingkan dengan tablet yang berukuran 10 inch ke atas. Kurang lebih kayak gitu sih pendapat gue mengenai kenapa ya tablet 8 inch ini agak jarang beredar di pasaran gitu. Oke, sekian dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, Grid sign out. Bye.